Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثواب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الجزء الثاني الأنقال غزوة أحد. At-tasi'u utawi kang kaping 9, adapun yang ke-9 Ghazwatu Uhudin iku perang Uhud. Yang ke-9 pembahasan tentang perang Uhud. Uhud itu termasuk daerah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi ya lebih dekat dari Masjid Kuba juga dekat. Di sana ada Masjid Sayyidina Hamzah. Ini Mas. Untuk malih kitabnya. Kirang. Waktu sing betul HP. Betul HP nyambut. Nih. Cepat mati nama betul kan HP ini. Nyambut HP ini. Kan foto akan ya. Sekedap. Ghazwatu Uhudin yaitu membahas tentang perang Uhud. Khurujur Rasuli rupane miyose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dengan para sahabat dan sebagian ada yang kembali. Rujuul munafikina baline pira-pira wong munafik. Kembalinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang kafir, ya. Orang munafik itu orang kafir. Dia hatinya tidak beriman, tapi mulutnya menyatakan iman. Orang seperti ini selalu membahayakan. Tapi orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu juga digauli oleh Rasulullah SAW, ditemani. Karena andai kata orang-orang munafik itu dimusuhi oleh Rasulullah SAW, maka dari luar tampak orang Muslim bertiga dengan orang Muslim. Karena Rasulullah di Madinah, orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik mengaku Islam. Dia ikut sholat, dia ikut ke masjid, ikut pengajian sebagaimana umat Islam. Tapi hatinya tidak beriman. Itu orang munafik. Hakikatnya hatinya kafir. Kafir ya kafir, bukan Muslim. Tapi dia mengaku Islam dan bergaul dengan orang Islam. Ketika ada suatu hal apapun yang merupakan data penting untuk disampaikan oleh orang kafir, maka disampaikan. Mereka sekaligus menjadi mata-matanya orang kafir. Jadi orang munafik itu selalu merepotkan. Tapi oleh Rasulullah SAW, orang-orang munafik tidak diapa-apakan. Tidak diapa-apakan. Karena andai kata mereka itu diajak berkelahi oleh Rasulullah SAW, ditukari kali Kanjeng Nabi, maka tampak dari luar Madinah. Ketika dilihat dari luar Madinah, maka yang tampak adalah
orang muslim bertengkar dengan orang muslim. Maka hal itu bisa menjadi momok, bisa menjadi hal yang membahayakan, akan timbul persepsi bahwasanya Muhammad mengajak bertengkar orang yang masuk Islam. Karena orang di luar tidak tahu hakikatnya di dalam, mereka hanya bisa komentar sebagaimana netizen. Dan itu bisa membahayakan perkembangan agama Islam. Maka sebahaya apapun orang-orang munafik di Mekah, oleh Rasulullah tetap diajak bergaul sebagaimana muslim sejati. Tapi Rasulullah tahu siapa munafik-munafik itu. Dan keputusan itu sangat berpengaruh sekali dengan Mbak Maimun. Mbak Maimun itu juga melarang kita berselisih dengan sesama orang yang tampak keislamannya. Makanya ketika takbiran beliau melarang ucapan walau karihal munafikun, walau karihal kafirun beliau biarkan, walau karihal musyrikun beliau biarkan. Ketika teman-teman pondok mengucapkan walau karihal munafikun, beliau melarang. Jangan memakai bahasa itu. Karena Rasulullah tetap menggauli orang-orang munafik walaupun bahaya, agar tidak timbul persepsi umat Islam bertengkar dengan umat Islam. Nah, sekarang kemarin ada perselisihan, ada pengajian, satunya ngaku pembela Wali Songo, menyerang pengajian ini sangat jauh dari persatuan. Rasulullah itu mengajak kepada persatuan, bukan perselisihan. Adapun perang-perangnya Rasulullah SAW di kitab ini, juz 2 ini, yang banyak kejadian perang itu dekat dengan Madinah. Mekah di selatan, Madinah di utara. Banyak kejadian perang itu di sekeliling Madinah. Uhud dekat dengan Madinah. Khandaq, perang Parit, dekat dengan Madinah. Badar dekat dengan Madinah. Artinya apa? Artinya dalam perang-perangnya Rasulullah SAW, beliau itu diserang, bukan menyerang. Ya. Orang sekecil apapun, selemah apapun, ketika dia diserang, maka berusaha untuk membela diri. Kalau yang terjadi itu banyak perang berada di wilayah Mekah, maka mungkin orang-orang menyalahkan bahwasanya Rasulullah lah yang menyerang orang Mekah. Tapi Rasulullah di Mekah disakiti selama 13 tahun, beliau bersabar dan tidak membalas, beliau mengalah pindah ke Madinah. Di Madinah masih saja diserang. Maka ketika orang diserang itu layak untuk membela diri. Orang kalau diserang layak membela diri. Maka peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah peperangan untuk membela diri. Semut saja yang kecil ketika rumahnya dirusak, ia melawan, walaupun resikonya mati. Apalagi kita manusia. Amrul Rasuli, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amrul Rasuli, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerintahkan, wa natijatu mukhalafatihi, lan hasile nulayani Rasulullah SAW. Orang tidak menganut kepada Rasulullah itu bahaya. Bahaya pada dirinya sendiri. Rasulullah melarang kita minum arak. Kok minum arak? Maka hal itu membahayakan dirinya. Rasulullah melarang judi. Kok orang itu judi? Maka hal itu membahayakan dirinya. Perkara-perkara haram itu pasti membahayakan. Contohnya ini, ketika sahabat itu tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah SAW, maka hal itu sangat berbahaya, bahkan bisa mencelakakan Rasulullah. Kharajat metu,
Kharajat metu keluar sapa Quraisyun wong kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy keluar. Untuk apa mereka keluar? Limuharabatil muslimina. Krono merangi piro-piro wong Islam. Coba umat Islam sudah ngalah, Kanjeng Nabi sudah pindah ke Madinah. Masih saja ingin di bumi hanguskan. Wa akhdhi sa'ri man lan ngalap nopo betul HP Mbak betul. Wa akhdhi sa'ri man lan ngalap nopo sa'run ini asarun bekas sa'run. Kenapa? Wa akhdhi sa'riman lan ngalap balesane wong ngoten. Ngoten maknane nggih. Sinten iki? Kan kada. Kutila kang dipateni sapa man. Sing man niku minhum kang setengah saking Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy keluar untuk memerangi umat Islam karena ia ingin membalas orang-orang yang dibunuh dari mereka. Fi waqati Badrin ing dalam perang Badar. Fi waqati Badrin ing dalam perang Badar. Perang Badar kalah mereka. Perang Badar niku Kanjeng Nabi dibantu oleh para malaikat. Wa kana lan ono apa adaduhum jumlah Quraisy ma'aman sertane wong halafa napa artine napa niku halafa kang sumpah sapa man, sumpah setia untuk ikut perang. Hum ing Quraisy salah sata'ala fi rajulin wa kana adaduhum ma man halafahum salah sata'ala fi rajulin iku 3.000 pira-pira ewu wong lanang, 3.000 wong lanang. Karena tujuan mereka termasuk balas dendam, maka mereka menyerang dengan 3.000 pasukan. Padahal Madinah ini daerah yang baru dibentuk, sudah diserang dengan 3.000 pasukan. Belum lagi perang Ahzab, perang Khandaq. Luar biasa. Fakharaja mongko miyos. Nah, ketika Rasulullah diserang dengan 3.000 pasukan dari Quraisy, kalau dibiarkan mereka masuk ke Madinah, maka Madinah akan rusak. Tanamannya dirusak, rumahnya dirusak, semuanya dirusak. Maka agar tidak sampai ke Madinah, Rasulullah menghadang di luarnya. Oleh karena itu fakharaja mongko miyos ilaihim marang Quraisy sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu lan iku sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-furajulin utawi 1000 wong lanang. Rasulullah bersama 1000 tentara, 1000 lawan 3000. Kita cara dijak perang ngriki bumbuan wani ta ora? Siji musuh telu. Pasukan 1000 melawan 3000. Padha nggo pedangi. Lek ketok-ketok nyoto sampean ijen diganti wong telu. Kira-kira melayu apa budal? Melayu. Melayu. Secara nalar wong mesti melayu. 1000 musuh 3000. Lho ngoten sik wonten penggembosan malih. Karena provokasi orang kafir, penggembosan orang kafir, orang-orang munafik. Waroja alan bali anhu sakit na anhu ninggalakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitariki ing dalem dalan. Sapa Abdullah Ibnu Ubayyin kan dadi putra, kan dadi anak lanang Ubay. Ini pimpinannya orang-orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengajak, menggembosi, ya, mengajak balik pulang bisalah simiatin kelawan 300. Ya. 1000 musuh 3000 jare sampean Melayu nggih. Iki mana sik balik mulai wong 300. Kari pinten? 700. 3000 dibagi 700 berapa? 3 lebih. Ya. Ya koyok wong siji perang musuh wong 4. Bang, wani? Wani. Loh, kok gak wani? Wani, Bang. Wani, kudune wani. Perang lek siji musuh 4, li'ila'i kalimatillah harus berani. Dan sampean nggih, sampean sebagai muslim harus selalu siap andai kata ada pengumuman perang. Tiba-tiba ada serangan dari negara mana nyerang Indo, harus siap perang. Jangan sampai kita mengatakan tidak berani walaupun 1 lawan 4. Kita harus apa? Istiqdad, selalu bersiap-siap untuk bela negara, bela agama. Kapan-kapan latihan ngoten lho. Melayu-melayu 7 kilo. Nggih. Ya, matu subuh dinten apa sih? Lari-lari teng keramaian. Mulai kalau ngojek, melayu pisan. Cek kuat sikile, ketot sikile. Enggak ojek sikile tok tangane pisan. Muslim harus sehat, siap terus. Min ashabil munafikina kang setengah saking piro min ashabihi ya. Min ashabi saking piro-piro koncone Abdullah bin Ubay al munafikina kang munafik kabeh. Masya Allah. Saya mencoba nih. Perjuangan don apa ndak? Ketika sampean di posisi Rasulullah, ya, nyali sampean ciut napa mboten? Ya, 1000 musuh 3000. Niku mau sing ngejer, niku mau sing grogi. Sik ditambah mana ana wong gembosi merovokasi liyane untuk kembali 300 orang. Cara sampean ambek wong sing modelnya ini mau wangkel to ora? Ketemu nak bacok dhewe. Lu ngoten niku balik nggih mboten ditukari kali Kanjeng Nabi. Betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki kita ambek kanca dhewe geger. Ambek sekolah siji karo sekolah liyane tawuran. Muslim macam apa?
Foto Indonesia geger, foto Islamnya geger. Tuhannya sama, kiblatnya sama, presidennya, makanannya tukaran. Royoan opo. Walamma wasalalan ing dalam sumangsane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin ing gunung Uhud. Coba sampeyan tingali. Strategi perang Rasulullah luar biasa. Bahkan strategi perang ini dipakai Amerika dalam menyerang Irak. Menningali. Kanjeng Nabi niku ngeten. Kanjeng Nabi ada pasukan yang di atas, nggih. Namanya Gunung Uhud. Muga-muga sampeyan saged teng Gunung Uhud. Teng Gunung Uhud niki wonten Jabal Rumat. Sebelah Gunung Uhud memanjang niku sebelah wonten Jabal Rumat, Gunung para pemanah. Teng mriki rodok dhuwur. Posisi niki pasukan yang berada di Jabal Rumat untuk menjaga pasukan muslim yang di bawah yang 700 tadi. Dikurangi pasukan yang di atas. Ya. Fungsinya ketika musuh yang 3000 ini datang dipanai dari atas. Enak karek bedilit tok nggih. Wah, jeruk. Enggak ada. Nah, tapi niki sistemnya Rasulullah SAW, ada pasukan bawah yang menyerang, sebelum mendekat ke musuh sudah dihabisi dari atas. Nah, ini dipakai oleh Amerika dalam menyerang Irak. Irak dalam operasi militernya Amerika dalam operasi militer ke Irak itu seperti itu. Jadi sebelum pasukan dari bawah itu datang, pesawat dari atas merudal tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang persembunyian pasukan Irak. Strateginya Rasulullah, tapi justru yang mengadopsi memakai orang kafir. Muslim kemana? Ini jelas penjajahan. Irak ini jelas penjajahan. Atas nama menjaga dunia karena Irak itu punya nuklir yang membahayakan ngeten. Irak ini target untuk dijajah, minyaknya banyak. Nah, Rasulullah SAW niku seperti itu. Strategi ini luar biasa. Di masa itu Rasulullah sudah memiliki pemikiran seperti itu. Pasukan yang di bawah nyerang, yang di atas melindungi, sehingga musuh enak. Manah dari atas itu lebih mudah daripada dari bawah. Kalau dari bawah kemungkinan nggak sampai atas karena ada gravitasi. Kalau dari atas itu barang sudah ada bebannya, turun menambah kecepatan. Barang ini sudah punya beban itu kena gravitasi, maka turunnya lebih cepat. Untuk meleset kecil kemungkinannya. Tapi orang-orang kafir Mekah itu punya pasukan, punya pemimpin yang dijadikan pemimpin waktu itu Khalid bin Walid. Ahli strategi juga. Pesan Rasulullah, apapun yang terjadi pasukan pemanah di atas jangan sampai turun. Apapun yang terjadi jangan sampai turun. Khalid bin Walid memancing pasukan yang di sini, yang di depan ini dipancing, seakan-akan diserang dari depan, terus dipanai dari atas, mundur, terus barang-barang yang di bawah ditinggalkan, seakan-akan dia kalah lari terbirit-birit. Pasukan yang di bawah ngejar. Pesan Rasulullah, apapun yang terjadi yang di atas nggak usah. Lah ini melihat harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy tergiur, maka mereka turun untuk mengambil harta jalan. Ternyata pasukannya Khalid bin Walid dari belakang naik ke atas menghabisi pasukan dari atas, maka habis.
Nah itu. Jadi kekalahannya faktornya di sini ketika umat Islam berjuang ya, kok masih gila harta ya. Kalau misi perjuangannya adalah uang, dia mudah terayu, mudah tertipu, dia akan terbawa arus. Setelah terbawa arus, nah, dia akan kalah. Terus kekalahan di sini, kenapa terjadi kekalahan? Karena pasukan pemanah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Maka dia akan kalah. Makanya ngeten, kita tidak mengikuti Rasulullah itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Pasukan pemanah perang Uhud bisa kalah karena tidak nganut kepada Rasulullah. Bukan mereka saja yang dibunuh, banyak yang dibantai. Bahkan Rasulullah hampir, tapi nggak ada Rasul yang meninggal di medan perang, nggak ada. Nggak ada. Rasulullah hampir saja. Satu persatu para sahabat itu berjatuhan demi menghadang panah, tombak macam-macam agar tidak menyentuh tubuh Rasulullah SAW. Itu saja Rasulullah masih terkena. Dan beliau darahnya itu berusaha agar tidak menyentuh bumi. Sekali darah Rasulullah menyentuh bumi, maka bahaya itu. Yang turun bukan hanya manusia, para malaikat akan ikut bertempur. Adab, Allah murka. Walamma wasala lan ing dalam semangsane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin ing gunung Uhud. Ketika Rasulullah sampai di Jabal Uhud, amara perintah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsina ing 50 rajulan apane wong lanange. Panah niku luar biasa. Panah niku enggak butuh mesiu. Apa mesiu? Mesiu niku obat yang ada di dalam peluru niku. Obat mercone jare ngoten. Niku mahal. Peluru niku satu niku mahal. Mboten asal 5.000, mercon 5.000. Mahal peluru niku. Untuk membunuh orang habis beberapa peluru. Tapi kalau panah, ya kalau panah cukup busur kasih logam terus napa niku bulu selesai. Untuk melancarkan hanya memakai gaya pegas. Karet atau napa niku dari kayu bambu. Sudah bisa. Jadi tidak butuh banyak modal mesin. Jadi lebih ngirit dan sulit untuk dihadang. Itu kehebatan panah. Itu sudah dipakai oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Rasulullah memerintahkan 50 rajulan apane wong lanange minar rumati saking pira-pira pemanah. Memerintahkan 50 pasukan pemanah. Diperintahkan bitahassuni kelawan jogo. Loh, nggih. Dengan jogo. Fil jabali ing atase gunung. Fil jabali ing dalam gunung atau di gunung, di atas niku Jabal Rumat niku. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum marang ar-rumat. Rasulullah dawuh kepada para pemanah itu, la tatruku ojo ninggalno sira kabeh al jabala ing gunung. Kalian jangan sampai meninggalkan gunung. Sawaun podo uga intasorna menang sapa kita au kusirna utawa dipecah sapa kita. Kalian
jangan sampai meninggalkan gunung, baik ketika kami menang ataupun kalah. Oh niki. Summa bada'a nuli mulai apa alqitalu perang. Terus perang terjadi. Bainal fariqaini ing dalam antarane pantan loro, kelompok loro. Nah niki mulai terpancing nih. Fan hazama mongko melayu sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Fan hazama mongko melayu sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Nyambut nih. Fan hazama mongko melayu sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Nah niki lari ini untuk memancing. Nih, wakada lan meh hampir. Wakada lan meh hampir saja. Apa an-nasru menang? Apa an-nasru menang? Yakunu iku ono apa an-nasru lil muslimina kedue pira-pira wong Islam. Hampir saja kemenangan dimiliki umat Islam. Andai kata pasukan permana ini tidak turun, Islam menang. Laula annal mutahassinina, lamun ora setuhune pira-pira wong kang jaga, lamun ora setuhune pira-pira wong kang jaga, khalafu iku nulayani sapa al mutahassinin amrul rasuli ing perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pasukan pemanah tidak menentang perintah Rasulullah, niscaya umat Islam akan menang. Wa tarakulan padha ninggalno sapa al mutahassinin sapa arumat sami al jabala ing gunung wastaghalulan padha sibuk padha ketungkul sapa arumat itu al mutahassinun binnahbi kelawan mondut wasal bilan ngerampas. Niku dipancing oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia lari seakan-akan lari terbirit-birit dan barang bawaannya ditinggal. Akhirnya terus yang menang. Wah, kita menang dijupuk ini. Ternyata niku dipancing. Hayna ma ra'au ing dalam sumangsane ningali sopo arumat atau al-mutahassinun intisarul muslimina ing menange pira-pira wong Islam. Bareng mudhun Khalid bin Walid naik dari balik gunung dibabat dari belakang. Falamma ra'a mongko ing dalam sumangsane ningali sapa Khalid Ibnul Walidi kan tadi putrane Al Walid sak derenge masuk Islam ini. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Kagum dengan strategi perangnya Rasulullah saat perang Uhud itu.
Jadi dia masuk Islamnya karena ilmu, strategi perang Rasulullah. Ketika Khalid bin Walid itu melihat al-jabala ing gunung khalian hale sepi, kosong, minar rumati saking pira-pira pemanah, hamala mongko dorong sopo Khalid bin Walid alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Do hamalan iku menekan. Napa di mana napa nih? No? Nyapu. Nyerbu. Nyerbu. Alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Diserang dari mana? Min khalfihim saking burine al muslimin. Hamlatan kelawan serangan syadidatan kang banget, dengan serangan yang dahsyat. Hattan hazama sehingga keplayu sopo aksaruhum akeh-akeh al-muslimin, sampai umat Islam lari terbirit-birit. Bahkan niku wonten hoax diumumkan bahwa Kanjeng Nabi meninggal dunia. Niku bahaya, hilang semangat ya pimpinannya meninggal. Untuk apa kita berjuang kalau pimpinannya meninggal? Don. Nah, niku. Makanya kita dari ini pelajarannya apa? Kita umat Islam jangan sampai menentang perintah Rasulullah SAW. Waktunya sholat, ya. Waktunya poso, waktunya ngaji. Jangan sampai meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.